Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih. Di hari Minggu ini, saya bersama dengan Pendeta Daniel Susanto ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabar Bapak Ibu? Harapannya semuanya sehat, semuanya baik. Dan walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap ada dalam nuansa persekutuan ya. Bapak Ibu, dalam beberapa episode yang lalu, tema besar kita adalah Tuhan ajar kami. Jadi harapannya dalam setiap sapaan kita belajar apa sih yang mau Tuhan ajarkan. Dan hari ini, di hari Minggu ini kita mau melihat siapa sih Tuhan buat kita. Siapa Tuhan di mata kita. Selamat hari Minggu, jemaat yang kami kasihi. Rela pagi-pagi udah ngobrol kita, menyapa jemaat, karena kita kangen sama jemaat. Kalau nggak bisa ketemu di ibadah, pada hari Minggu, ketemunya kan nanti setengah 12. Kita akan membicarakan satu tema yang sangat penting, yaitu siapa Tuhan bagi kita. Bagi saya, Tuhan itu merupakan ada 3 karyanya buat aku. Pertama, pelindung. Dialah yang melindungi saya. Yang kedua, pemelihara. Dialah yang memelihara hidup saya. Dan yang ketiga, penolong. Jikalau saya menjumpai kesukaran dan sebagainya, saya akan datang kepada Tuhan. Dan saya sudah merasakan ketiga hal itu dalam hidup saya yang sampai sekarang ini. Ini menurut saya loh, Stel. Kalau menurut Stella apa? Tuhan itu seperti sahabat. Seorang sahabat selalu ada bukan cuman ketika kita senang, tapi juga ketika kita susah. Dan seorang sahabat itu bukan hanya ada untuk mendukung, tapi juga untuk memperingatkan, untuk menyatakan kesalahan. Seperti itu saya menganggap dan memandang Tuhan. Dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai gembalanya. Mungkin Pak Daniel boleh bantu apa yang dimaksud oleh pemazmur ketika ia menggambarkan Tuhan sebagai gembalanya. Ya, jadi konsep Tuhan sebagai gembala memang ada di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, dalam Mazmur pasal 23, ini Mazmur yang dinyanyikannya juga enak. Ya, dikatakan peranan Tuhan sebagai gembala. Dan Mazmur ini dituliskan di situ Mazmur Daud. Berarti Mazmur ini dikenal sebagai Mazmur Daud. Kalau ini keluar dari pengalaman Daud, luar biasa. Ya, karena Daud itu dalam hidupnya mengalami bermacam-macam peristiwa. Dan dari situ ya ungkapkan peranan Tuhan sebagai gembalanya. Dan di dalam gereja mula-mula, Mazmur ini sering dipakai sebagai persiapan bagi calon baptisan dan juga persiapan perjamuan kudus yang menekankan inti karya Tuhan. Nah, kalau saya membaca Mazmur 23 ini, Mazmur ini sebenarnya terdiri dari 2 bagian, Rustel. Yang pertama, itu ayat 1 sampai 4, itu betul Tuhan sebagai gembala. Tapi ayat 5 sampai 6, itu bukan lagi secara khusus peranan gembala, tapi Tuhan sebagai tuan rumah yang menjamu kita. Makanya kan agak-agak lain tuh ceritanya kedua bagian itu. Nah, yang dibuat oleh gembala itu, ini kan gambaran ya. Ini kalau dalam bidang penggembala ini gambaran care and concern. Jadi bagaimana Tuhan mempedulikan dan memperhatikan kita. Mulai dari pertama memberikan makanan, rumput yang hijau. Yang kedua, memberikan air yang tenang. Kan
domba-domba itu kan makannya rumput, minumnya air. Yang ketiga, menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwanya kebutuhan rohani. Ya, kalau tadi makan minum itu kebutuhan perut, menyegarkan jiwa itu kebutuhan rohani. Lalu berikutnya, nah ini tugas gembala ini, menuntun di jalan yang benar. Domba-domba ini kan bukan di ladang yang dikandangin gitu, tapi dia dilepas, dituntun di jalan yang benar. Dan yang terakhir itu, jikalau ada bahaya, gembala itu akan menolong. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca dari Yohanes 10 ayat yang pertama sampai yang 10, itu juga mendukung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Daniel, bahwa Tuhan itu sebagai gembala. Kalau di Yohanes 10 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah pintu. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat konteks kandang pada zaman itu, kandang itu bentuknya kotak, lalu biasanya ada satu pintu yang akan menjadi tempat domba itu keluar dan masuk. Pintu itu dijaga oleh seorang gembala. Biasanya gembala itu akan tidur di pintu itu sehingga ia mengetahui domba itu aman bersama-sama dengan dia. Kalau domba itu mau keluar atau masuk, domba itu harus melewati sang gembala. Kalau saya melihat bacaan ini, saya diingatkan bahwa segala yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita jalani, keluar masuknya kita, itu sebenarnya Tuhan tahu ya Pak Dan ya. Tuhan mengerti. Dia pintunya. Ya, betul. Jadi nggak ada sesuatu yang di luar izin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi saat ini juga kita hayati dan kita percaya itu ada dalam rencana dan kerangkanya Tuhan. Kalau saya melihat dari bacaan ini, saya diteguhkan bahwa kita nggak perlu takut, gitu ya, karena tadi Tuhan penolong, Tuhan pelindung, Tuhan pemelihara, dan Tuhan mengerti. Tuhan tuh menjadi pintu keluar masuknya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Pak, kita mau kasih penutup buat Bapak Ibu jemaat sekalian. Apa sih yang mau dipegang dari bacaan dan juga perenungan kita pada hari ini? Dari kedua bacaan tadi, kita diajak pertama untuk merasa aman. Karena kita tidak dilepas sih. Memang gembala itu tidak mengatur, artinya apa sih, tiap-tiap langkahnya kan dibiarin juga dia pergi ke gunung-gunung. Tapi gembala itu bertanggung jawab. Dia mengawal, dia tahu di mana domba-dombanya. Dan kalau dia pulang dihitung lewat pintu itu. Jumlahnya pas apa enggak. Jadi kita perlu merasa ya berserah lah gitu. Kalau kita nggak berserah, kita hanya pakai otak, kita nggak bisa lah, nggak bisa dalam hidup ini. Apalagi kalau kita mau melihat kecenderungan COVID-19, nggak ada yang bisa tahu persis. Makin kita ikuti siaran televisi, makin bingung kita. Karena ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga lah, sampai kapan gelombangnya. Kalau virus mau masuk, gelombang 0 juga bisa masuk, tapi kan enggak. Karena itu, ya kalau saya dan mengajak jemaat sekalian, ya kita serahkan pada Tuhan. Dan kita menjadi domba yang dengar suaranya. Beri taat, makan firman-Nya, jangan kita cari jalan sendiri dong. Dombanya ngacak-ngacak giring-giring ke sini, kita melompat. Wah, repot kalau kita melompat. Dan kami doakan semoga jemaat ini semua diberkati Tuhan, dijaga dan dipelihara, sehat senantiasa, ya. Dan nanti kalau waktunya sudah tiba, kita bisa beribadah kembali di gedung gereja yang kita cintai. Selamat hari Minggu.